Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'lamu wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushul As-Sunnah karya Imam Ahmad. Pada pertemuan kali ini kita memulai saja dari poin ke-35 di halaman 122 dari kitab cetakan yang biasa kita baca. Masalah qitalul lusus wal khawarij. Masalah qital al-lusus wal khawarij maknanya adalah memerangi para maling dan juga orang-orang khawarij. Itu pembahasan kita insyaallah. Dan sebagaimana biasanya kita akan meminta pembaca untuk membaca. Ya, tafadhal qari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qitalul lususi wal khawarij jaizun idza a'radu bi rajuli fi nafsihi wa malihi falahu an يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدره وليس له إذا تركوا أو تركوه أن يقتلهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد من الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في جمعه عن نفسه فأعلم الله مقتولا. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولا يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن سئل أو كان مريحا، وإن أخذه كثيرا فليس له ولا ينكر عليه حدا، ولكن يرفع أثره إلى ما ولاه الله فيحكم فيه. Ya, artinya Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memerangi para pencuri dan orang-orang khawarij, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, dibolehkan apabila mereka telah merampas jiwa dan harta seseorang. Maka bagi orang tersebut boleh memerangi mereka untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dengan segala kemampuan. Akan tetapi ia tidak boleh mengejar dan mengikuti jejak mereka apabila mereka telah pergi dan meninggalkannya. Tidak boleh bagi siapapun kecuali imam atau para pemimpin muslimin, karena hanya diperbolehkan untuk mempertahankan jiwa dan hartanya di tempat tinggalnya dan berniat dengan upayanya untuk tidak membunuh
ia menghukumi. Baik. Di sini ada pembahasan yang cukup penting ikhwas sekalian tentang masalah memerangi beberapa pihak yang melakukan kejahatan. Di antaranya lusus, yaitu para maling, pencuri, dan khawarij. Kalau pencuri itu biasanya kejahatan berkaitan dengan materi. Tapi kalau misalnya khawarij, kejahatan mereka berkaitan dengan propaganda, ya, secara makna. Tapi juga bisa merugikan materi juga, kehancuran di daerah maupun negara. Maka apa hukumnya memerangi para maling, para pencuri, dan juga para khawarij? Maka dikatakan di sini jaiz, diperbolehkan. Dan ini lusus, maknanya jamak dari lis, pencuri, maling, dengan segala bentuknya. Karena lafal ini lafal umum untuk segala jenis lis atau maling. Kemudian ditambahkan dalam kitab At-Ta'liqat Al-Latifah ala Usul Sunnah Al-Munifah karya Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Hadza bayanun li madhhabi ahli sunnati fi ma yata'allaqu bil bughati wa qutta'i tariq atau qutta'i turuq. Ini adalah penjelasan madhab ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan bughat, para pemberontak. Kalau bughat ini lebih dekat ke khawarij. Wa qutta'i turuq, para penyamun, ini lebih dekat ke lusus, yaitu pencuri. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah sendiri memiliki sikap dan manhaj dan madhab berkaitan dengan orang-orang seperti ini, gitu loh. Jadi kita perlu tahu bagaimana sikap kita sebenarnya nih. Walaupun kita orang awam dari kalangan ahlu sunnah, maka dikatakan di sini idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi. Sebelumnya ya ikhwan, maling itu kita sudah tahu. Tapi bagaimana dengan khawarij? Siapakah mereka ya ikhwan? Khawarij. Oh, khawarij itu adalah orang khawarij. Ya iya benar, khawarij adalah orang khawarij, tapi bagaimana? Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya khawarij adalah orang-orang atau siapapun yang keluar dari ketaatan terhadap imam yang sah, pemimpin yang sah. Keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah, yang disepakati oleh jemaah. Keluar dari ketaatan pemimpin yang sah yang disepakati oleh jemaah. Dan maksud yang disepakati oleh jemaah ini sudah menjadi kesepakatan keumuman masyarakat. Dan tentu sebelumnya para ulama kalau memang ada majelis syura'nya untuk negara. Kalau ada majelis syura ya antara ulama, bukan sistem demokrasi. Kalau di sini kan pakai sistem demokrasi, pemilu. Tapi kita bersepakat bahwasanya misal presiden kita sekarang adalah Pak Jokowi, khalas. Dan beliau muslim dengan segala kekurangannya. Nah, wajib atau tidak kita taat pada perkara yang ma'ruf terhadap beliau? Wajib. Pada perkara yang ma'ruf. Namun kalau beliau memberikan perintah atau arahan yang munkar, bertentangan dengan syariat Allah, pada titik itu kita tidak boleh berpihak pada perintah beliau. Di sini keadilan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Khawarij tidak seperti itu.
Mereka kaum yang paling perfeksionis dan mereka tidak melihat keborokan yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka sebagian bahkan dari mereka atau sebagian besar dari mereka atau umumnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Atau sebagiannya sekarang malu-malu untuk mengkafirkan pemerintah secara terang-terangan. Tapi mereka lupa bahwa saya mendidik istri dan anak itu lebih aula dan lebih diwajibkan atas mereka. Mereka menuntut dan kita semua menginginkan agar negeri Allah, negeri Islam, negeri Indonesia berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Tapi bagaimana bisa kita menuntut negeri ini berhukum secara dengan hukum Allah secara mutlak sementara meninggalkan peran sebagai seorang ayah yang sewajibnya berhukum dengan hukum Allah di bawah atap rumahnya. Maka kita lihat banyak dari orang-orang yang menuju pemahaman Khawarij. Mereka sangat perhatian dengan berita-berita politik dan wiritan mereka kesehariannya adalah menjelek-jelekan penguasa muslim dengan segala kekurangan dan kelebihan penguasa. Namun mereka melupakan bahwasanya banyak kebocoran di dalam rumah mereka. Mengkafirkan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ya. Sehingga dengan premis mereka ini, wah ini nggak berhukum dengan hukum Allah, nggak boleh kita taati. Baik. Sehingga dari itu kita tidak boleh taat. Intinya adalah kita tidak boleh taat pada pemimpin sekarang. Pak Jokowi nggak boleh kita taat padanya. Apapun yang beliau ucapkan kita batilkan dan kita ejek. Makanya ini bibit-bibit Khawarij seperti ini. Begitu. Dan menghabiskan sisa umur, kita ini sedang menghabiskan sisa umur nih. Menghabiskan sisa umur untuk meneliti berita-berita tentang pemerintah dan menjadi mata-mata untuk membongkar aib-aib dari orang-orang yang berkuasa yang memang selalu punya aib. Tapi what's the point? Nggak ada endingnya seperti itu, ikhwan. Yang ada dosa terus. Maka Khawarij ini mereka atau orang yang menuju pemahaman Khawarij, mereka hanya menghabiskan usia mereka untuk berdosa sampai mereka taubat dari pemahaman tersebut, dari sikap tersebut. Maka Khawarij itu tidak semuanya yang turun ke lapangan. Bahkan di zaman sekarang ada istilah Khawarij atau Khariji Qa'id. Khawarij yang duduk. Kerjaannya cuma duduk. Kerjaannya cuma nulis, kerjaannya cuma provokasi. Itu sudah cukup menjadi penghasut di zaman media sosial seperti sekarang. Dan ini Anda bicara seperti ini, wallahi bukan wakil dari pemerintah. Nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Ya. Dan juga bukan penjilat, na'udzubillah min dzalik. Anda lebih baik menjilat madu daripada menjilat pemerintah. Dan tidak pernah bermuka minyak di depan mereka karena nggak pernah ketemu juga memang. Kita hanya membicarakan apa yang sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan menghindari hal-hal yang lebih bermadarat untuk individu maupun sosial. Maka ketika kita dapatkan banyak orang yang berpemahaman Khawarij atau semi Khawarij di media sosial bergentayangan, maka qital untuk mereka adalah membantah argumentasi mereka. Dan kajian seperti ini semoga Allah Ta'ala jadikan lisan ana menuju kebenaran untuk bisa meluruskan dan sebagai qital terhadap kalangan Khawarij dengan skala yang kecil karena Anda bukan siapa-siapa. Maka qitalul lusus wal Khawarij. Jadi Khawarij tadi
yang berpemahaman keluar dari ketaatan pemerintah resmi yang memang oleh umum masyarakat disebut sebagai itu presiden kita, atau itu pemimpin kita, atau penguasa kita dengan segala bawahannya dan cabangnya. Kita nggak usah taat sama mereka. Ya. Taib. Maka memerangi para pencuri dan khawarij itu diizinkan. Idza 'aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila 'an nafsihi wa malihi. Apabila mereka telah merampas jiwa dan harta seseorang, maka bagi orang tersebut boleh memerangi mereka untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dengan segala kemampuan. Wa yadfa'u 'anha bikulli ma yaqdir. Jadi kalau ada orang yang hendak merampas harta antum ataupun mengancam nyawa antum, maka diperbolehkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk beberapa konteks, agar antum membela diri antum atau harta antum. Diizinkan untuk membela dengan hal yang antum mampu. Jika antum merasa mampu. Tapi kalau ternyata antum tidak mampu dan khawatir mendapatkan madarat lebih besar, maka tidak diwajibkan memang untuk melawan. Ya. Contoh, di jalanan tertibanya ada gerombolan, naudzubillah min dzalik, begal. Antum enggak ada senjata. Enggak bisa silat, karate, kyokushin dan seterusnya. Ya, belaga bisa, tapi ini bukan konteksnya berlaga, dia susah kalau belaga. Senjata enggak ada. Keberanian pun enggak ada karena ini gerombolan. Taib. Antum mau melawan, mereka sudah pegang benda tajam, sajam. Boleh enggak antum menyerah begitu saja? Nanti ada hadisnya, ikhwan. Pada asalnya antum tidak boleh. Antum jangan antum berikan begitu saja. Nanti ada hadisnya insyaallah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau antum mau membela diri, membela harta antum, fadhal. Dan ternyata wafat dengan itu, maka bisa menjadi syahid. Nanti insyaallah akan kita bahas sesuai dengan hadis yang ada di kitab ini. Maka wa yadfa' anha bikulli ma yaqdir. Wa laysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum. Tapi ia tidak boleh mengejar dan mengikuti jejak mereka apabila mereka telah pergi dan meninggalkannya. Ya, jadi kalau maling tersebut sudah kabur, antum enggak usah ngejar-ngejar lagi, udah biarin. Maling itu kabur tanpa membawa apapun gitu loh. Ya misalnya dia datang ke maling kemudian ngancam antum pistol, ya. Tiba-tiba antum mengeluarkan senjata antum, ya. Antum buka, ini antum keluar kapak, ya misalnya, ya. Ya. Gitu. Keluar kapak. Nah, atau apalah senjata itu terlalu khayalan itu, ya, atau senjata apapun itu. Dia bawa cutter, antum bawa golok, ya misalnya, bawa dari sawah. Dia yang ketakutan. Ya antum jangan ngejar, dia udah kabur, antum jangan ngejar dia. Kalau emang barang antum nggak diapain, jangan dikejar, udah biarin aja kabur. Gitu ya. Kenapa gitu? Kalau dia nggak ngambil apa-apa dari antum, dia udah kabur, ya nggak usah dikejar. Kenapa? Karena kalau antum tetap ngejar, ini indikasinya antum sebenarnya pengen ngeburu beneran gitu loh. Ya, gitu loh. Nanti disebutkan sini, wala yattabi', bukan yattabi' atharahum, jangan ikuti jejak mereka kalau mereka sudah pergi dan meninggalkan antum. Jangan. Lepaskan aja. Laisa li ahadin illa al-imam aw wulat al-muslimin.
tidak boleh bagi siapapun kecuali imam atau para pemimpin kaum muslimin atau perwakilan dari imam yang memiliki otoritas dalam hal tersebut, mengusut pencurian misalnya, ya, polisi urusannya atau yang semisalnya, ya, lebih baik diserahkan ke mereka. Nah, kemudian innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik. Nah, di sini hanya diperbolehkan bagi antum nih orang biasa untuk mempertahankan jiwa dan harta fi maqamihi, di tempatnya. Antum pertahankan jiwa dan harta pada tempat antum berada sekarang, atau pada kekuasaan kelolaan antum saja, udah kelas. Kalau nggak ada yang ganggu tempat berdiri antum dan golok, parang dan semisalnya. Kemudian yang dibonceng bawa dengan tangan kirinya, dan goloknya itu sengaja diseret di aspal, biar kelihatan di bawah golok gitu kan. Tapi antum nggak diapa-apain, ya. Oke. Mereka cuma lewat doang, cuman sok sangar doang karena mungkin mau tawuran di sebelah sana gitu loh. Nggak ada urusan sama antum. Kira-kira antum gimana sikapnya? Woi, antum gitu enggak? Woi, ngajak dong bro, sendirian aja loh. Kayak gitu. Antum malah ikutan. Atau, woi, mau ngapain mas? Apa urusan lo? Gitu misalnya. Nahi munkar mas. Fadol kalau antum bisa kayak gitu, fadol nahi munkar. Tapi kalau antum pengen usia pendek ya seperti itu caranya. Maka selama mafok antum tidak diapa-apain, motor tidak diapa-apain, diri antum tidak terancam, dan kalau antum tegur itu lebih bermotor buat antum yang tadi antum tidak apa-apa, kemudian malah jadi apa-apa, maka udah dia lebih selamat. Kecuali kalau antum melapor, makanya dikatakan di sini laisa li'ahdin illa imam aw walatul muslimin, untuk mencegah orang-orang seperti ini yang bukan di maqam antum, maka imam atau walatul muslim, orang-orang yang diwakilkan dalam urusan keamanan. Begitu. Ya, jangan dulu merasa soalnya nahi munkar saja. Nggak kayak gitu, nggak tahu, nggak mau anak muda jangan sekarang mereka tawuran ya. Kita tuh nggak ada yang mau, nggak mau kayak gitu. Cuma masalah mereka itu gerombolan bawa senjata tajam. Mau antum tegur, antum nasihat, ya ikhwan, ittaqillah ya ikhwan, ittaqillah. Antum gituin. Ya haji, ittaqillah. Antum gituin. Kayak lagi umrah itu suaranya. Dan antum mau kayak gitu ya. Mereka pertama nggak paham, kemudian mereka kira antum nantang gitu kan. Ya. Nah, jadi serahkan ke waliul amr dalam hal ini. Ini bukan masalah antum diam terhadap kemungkaran. Iya, fa illam tastati'. Ya, kalau misalnya kamu nggak bisa, fa biqalbika, dengan hati kamu. Karena nggak mungkin dengan tangan kan. Lagi jalan gini naik motor, lewat mereka. Songong banget tuh anak-anak tuh. Antum kebut, kemudian antum sandingin motor antum sama mereka. Kaget mereka. Antum cegah dengan tangan, antum pegang stang yang sebelah. Antum yang mati di situ kan. Bedain antara nahi munkar dengan bahlul, ya. Gitu. Nah, kemudian
Wa inna kecuali inna malahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik. Jadi dia itu hanya diperbolehkan untuk mempertahankan diri dan hartanya fi maqamihi, yaitu di area makamnya dia, bendanya dia, hartanya dia, rumahnya dia, propertinya dia, tanahnya dia. Nah, itu boleh. Tapi kalau udah nggak ada urusan lagi dengan urusan dia, kalau bisa nahi munkar tafadhol, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dan lebih bermudarat, maka nggak usah. Serahkan ke waliul amri, ya. Kemudian wayanwi bijuhdihi an la yaqtula ahada. Nah, dan berniat dengan upaya betul-betul berniat dengan juhudnya dia untuk tidak membunuh seseorang. Jadi from the beginning, mabda'nya dan dasarnya itu kita mempertahankan diri itu dasarnya. Mempertahankan diri, kehormatan dan juga harta kita. Jadi bukan mabda'nya tuh pengen ngebunuh. Bukan. Bedakan ya. Nah, syaitan itu biasanya akan menghembuskan api permusuhan. Yang tadi enggak mau membunuh, jadi pengen niatan membunuh. Ya, kadang terjadi itu seperti itu. Bahkan hal-hal yang tadinya itu bisa didamaikan deh. Kayak misalnya sedikit mepet dengan motor lain. Gampang emosian itu kalau atau diklakson dari belakang terus gitu. Diklakson dari belakang tuh. Tahu macet diklakson dari belakang, marah nggak antum? Sebel. Ini yang belakang prinsipnya alon-alon asal klakson. Marah, kurang ajar nih belakang nih. Antum berhenti kemudian standar ini. Mau sampein apa, Mas? Ya. Ajak dulu tuh, Mas. Gitu kan? Ya, kemudian akhirnya emosi dan main pukul-pukulan. Orang pada sorakin, "Oh, tonjok, hajar." Nah, tuh orang juga jadi tontonan. Ya, sebagian live streaming langsung di Facebook atau Instagram. Nah, kemudian akhirnya syaitan menghembuskan yang mungkin tadi cuma nahi munkar atau supaya berhentilah kayak gitu, jangan bikin orang emosi. Akhirnya terpatik semuanya emosi, syaitan menghembuskan, matiin aja tuh orang. Nah, gitu kan? Makanya di sini katakan wayanwi bijudi an la yaqtula ahada. Jangan dari asal itu pengen membunuh dia, enggak boleh. Bahkan pada asalnya itu jangan untuk menyakiti dia gitu loh, kalau bisa. Walaupun kita pihak yang calon terzalimi gitu loh. Jadi ketika antum dipalak contoh aja nih, ya antum dipalak. Wah, enggak ada Bang, enggak ada duit Bang. Jangan bohong, gua geledah nih. Beneran Bang. Paling gue berapa perak doang Bang. Beneran, gua bawa pisau nih gitu. Ya Allah, Abang bawa pisau, saya enggak bawa apa-apaan. Ini jangan Bang. Ya. Jangan dari awal memang udah emosi duluan. Oh, itu sini, japren. Langsung kita bilang, "Abang nantang saya." Ya enggak usah kayak gitu. Kemudian ayo kita berantem ya Bang. Yang kalah bayar. Nah, ini justru jadinya judi dong nanti lama-lama. Ya jangan dari awal tuh memang ada niatan buat nyakitin gitu loh. Jangan. Apalagi dari awal niatan buat ngebunuh. Walaupun dia maling. Ini nih hukum rimba di masyarakat nih. Ketemu maling dikit, maling kecil-kecilan, maling cicilan. Ya nyicil ya. Hari ini warung ini, hari itu warung itu beda. Nyicil. Lama-lama dia bikin warung tuh maling gitu kan. Sedikit demi sedikit. Nah, ketahuan kemudian. Biasanya masyarakat main hakim sendiri. Apalagi yang sekarang ya begal belum terjadi. Atau copet lah. Baru nyopet dompet. Kosong padahal dompetnya, dia diprank sama pemilik dompet ya. Cert. Oh, maling, copet jambret gitu. Jambretnya langsung pergi kan? Padahal itu yang dicopet, yang dijamret itu dompet kosong isinya. Bahkan isinya cuma tulisan
Anda kurang beruntung Mas gitu. Nah dia Jamril pergi, dikejar sama orang kan. Orang-orang udah memburu itu. Kira-kira orang-orang tuh pengen berhasrat, pengen nyakitin nggak? Iya itu dia. Itu syaitan tuh menghembuskan tuh, ayo. Biar pada dosa itu orang-orang. Wah langsung ketangkepan, di sliding, langsung cedera hamstring dia, ya kan? Kira-kira di sliding dia langsung berguling-guling, orang-orang ngapain? Nonton apa mukulin? Mukulin pastinya. Padahal nggak ada tabayun, nggak ada kejelasan bener nggak dicopet, bener nggak dia copet. Tapi ngapain dilari kalau nggak bohongan ya? Dia copet beneran nih. Apa yang dicopet? Dompet misalnya. Dibuka dompetnya nggak ada. Tapi dia udah dipukul duluan, udah bonyok. Bahkan kadang-kadang di YouTube tuh ada tuh copet atau begal atau misalnya itu sampai dibakar itu. Dibakar. Allahu Akbar. Sampai teriak-teriak dia. Atau maling atau copet atau misalnya kemudian dipukulin bonyok ancur-ancuran. Dan sampai dibuang ke selokan. Di selokan kemudian ditimpukin sampai batu. Itu udah sampai dia langsung nyebut ya Allah gitu. Ya orang-orang ngomong apa? Pas gini aja lah lo nyebut Allah gitu kan. Ya benar sih pas gini baru nyebut Allah sih. Cuman ya masa nggak ada rasa ibah gitu ya. Ini hukum rimba ini ketika enggak diangkat ke walil amri gitu loh. Makanya itulah pentingnya di suatu daerah atau negeri perlu ada penguasa. Lah sekarang orang-orang Khawarij menganggap tidak ada lagi ketaatan kepada Pak Presiden dan kabinetnya. Padahal mereka Muslim. Ya memang ada yang kafir, tapi kita taat pada yang Muslim misalnya. Nggak ada ketaatan pada mereka. Lah terus sampai mau taat sama siapa? Akhirnya kan bikin amir sendiri kan? Bikin amir sendiri. Nah amirnya siapa itu gitu loh. Ini namanya negeri di dalam negeri. Dan itu akan menimbulkan chaos. Chaos bukan kaos. Chaos. Berbahaya. Jadi ya ikhwas sekalian, kalau memang ada maling, kalau memang antum terzalimi, porsikan sesuai dengan kezaliman dia. Kalau udah ketangkap, kasihin ke penguasa atau orang yang punya atau pihak yang punya otoritas di bidang ini, polisi misalnya. Ya. Walaupun misalnya kasusnya akhirnya ternyata dibebasin, nah itu ya sebel juga kita, dan itu berkali-kali terjadi. Ya, berkali-kali terjadi. Inilah kalau misalnya imam nanti misalnya bisa baca di antara surat An-Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat ke sahibnya, ke pemilik amanat. Dan jika kalian berhukum, maka hukumlah dengan adil. Ada maling, jangan pandang bulu, putih apa hitam bulunya, jangan. Nggak usah pandang begitu. Hukum dengan hukum yang setimpal. Ya, kalau bisa seharusnya dengan hukum syariat, potong tangan untuk kasus tertentu maling. Begitu. Keadilan, ya, harus berhukum dengan hukum yang adil. Bahkan di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan waliul amri di antara kalian. Di antara kalian yaitu waliul amri yang Muslim. Lah kalau misalnya enggak adil, orang-orang jadi malas taat. Tapi beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penguasa walaupun zalim, maka tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Kira-kira mana yang paling tengah, ikhwan? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Kalau antum mengadopsi pemahaman Khawarij, seluruh penguasa di negara ini dikafirkan. Tetangga dikafirkan, Pak RT udah tua pakai tongkat ke masjid batu-batuk lagi, dikafirin. Kenapa? Karena pro dengan demokrasi, kafir itu. Kalau Khawarij ya, baik.
Kalau mau pakai pemahaman masyarakat awam, selama penguasa nggak ngasih saya uang, saya nggak mau taat. Gitu, orang awam tuh. Syiarnya itu ada syiarnya. Penguasa berikan hamba uang, itu syiarnya tuh. Budak duit, ya. Baru mau taat kalau dikasih duit. Itu kebodohan itu. Kita baru mau taat ketika itu perkara ma'ruf dari penguasa kita, baru kita taat. Kalau itu munkar kita enggak, kita pilih Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Wa Rasul. Kalau kalian berselisih akan suatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali ke pendapat individual maupun pendapat penguasa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling tengah. Ya. Dan di antara bentuk sikap tengahnya sebagaimana dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau antum berselisih dengan maling atau orang yang mengancam kehidupan antum, maka jangan dari awal antum udah ada niatan untuk membunuh, nggak boleh. Jangan. Ya. Atau mungkin ya kalau boleh, ya nggak apa-apa, mungkin cuman gertak saja. Saya punya pistol loh nih. Kamu macam-macam sama saya dor kamu. Nah, tapi karena dia ini mengancam antum. Nah ini mungkin boleh sebagai defense, self defense. Tapi itu sebatas kalimat ya. Pada asalnya kita haram untuk memperlihatkan senjata tajam atau senjata berbahaya kepada sesama muslim. Nggak boleh. Haram walaupun mainan. Apalagi dalam urusan ngeprank. Nah ini. Ya kan bisa aja kayak gitu kan. Ngeprank kan macam-macam sekarang. Ngeprank yang naudzubillah min dzalik ya. Bisa aja. Wah, belaga bawa senjata gitu, bawa pisau, ditodong ke orang padahal itu prank, bohongan pisau. Di barat itu biasa terjadi tuh kayak gitu, prank kayak gitu. Diadopsi sama anak-anak muda Indonesia yang lagi kurang kerjaan kali. Nah. Enggak boleh itu. Gak boleh menodong sesama muslim walaupun bercanda, walaupun bohongan, gak boleh. Ya. Bahkan di antara akhlak yang diperlihatkan oleh salah satu ustadz kita ya kan. Ustadz kita yang mulia, Ustadz Abu Samah ya, rahimahullah. Waktu anak ketika itu anak khutbah Id di Masjid Hijau. Dan beliau punya goloknya tuh, masya Allah itu. Dan beliau berjalan menuju masjid tanpa berusaha sedikit pun memperlihatkan bahwa beliau sedang megang atau bawa golok. Kemudian anak-anak lagi duduk bersama beberapa jemaah dan panitia. Beliau datang, assalamualaikum datang. Sedikit tersingkap golok beliau itu di tangan beliau, langsung beliau segera tutupkan. Saking apa? Tidak mau memperlihatkan setitik pun senjata tajam ke hadapan kaum muslimin. Itu saking ya, maksudnya dia itu akhlak yang mulia ya kan. Akhlak mulia. Kalau kita kadang-kadang apa? Lu nggak tahu ketupat Bengkulu lu ya? Nah, gitu. Ya. Gitu. Apa lu kayak gitu, masih kayak gitu? Idul Adha Pak? Enggak, masih mati maksudnya. Ya. Gitu. Tapi kalau dalam konteks difa atau dafa, mempertahankan diri diperbolehkan. Hanya sebatas ancaman gitu loh. Tapi kalau terpaksa ya udahlah, bunuh gitu. Kalau nggak bisa kecuali dengan dibunuh dalam konteks itu. Kemudian dikatakan di sini, fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa ab'adallahu al-maqtul. Jika ia yaitu pencuri atau kharij mati di tangannya dalam peperangan mempertahankan dirinya, maka Allah akan menjauhkan orang yang terbunuh dari rahmatnya. Jadi maling atau perampok mengancam antum dan antum nggak bisa mempertahankan diri kecuali dengan memukulnya atau membunuhnya. Ternyata antum pukul dan dia mati dengan pukulan antum, masya Allah.
antum pukul, iya, mati. Ya. Ada nggak hukum qisas setelah itu, ikhwan? Nggak ada hukum qisas. Karena antum di sini dalam qatlud dafa', membunuh, pertahankan nyawa antum dan harta antum. Ya gitu boleh. Nggak ada hukum qisas, nggak ada bayar diat, nggak bayar apa-apa. Ya. Kemudian tentang Khawarij misalnya. Apakah seluruh orang yang demo itu Khawarij? Enggak. Khawarij ini pada asalnya pemahaman Khawarij. Dan orang-orang yang keluar ke jalan, turun ke jalanan, enggak semuanya karena berpemahaman Khawarij, bukan. Enggak semuanya, bahkan mereka enggak ngerti apa Khawarij. Dan enggak semuanya juga ingin menggeserkan, menggulingkan penguasa dan seterusnya, enggak semuanya. Sebagiannya terhasut aja, sebagiannya enggak tahu apa-apa, sebagiannya penting ikut-ikutan. Pernah nggak antum lihat demo jilid anak-anak sekolahan? Waktu anak ke Ben Hill, tahun kemarin atau 2 tahun lalu, tahun 2019 apa kapan itu? Lupa anak. Hah? 2020 tuh? Sebelum pandemi pokoknya. Anak mau kajian ke Ben Hill itu, anak banyak lihat anak-anak masih seragam sekolah, banyak banget itu. Baik, apakah mereka Khawarij? Antum baru ngomong huruf kho-nya aja mereka udah asing. Kho apa? Khawarij. Khawarij. Kho apa? Enggak tahu mereka. Ya, dan mereka enggak tahu masalah juga. Enggak tahu permasalahan apa dengan pemerintah, enggak tahu. Ya ikut-ikutan aja di WhatsApp, ayo kita ngumpul di bundaran ini ya gitu. Sehingga enggak masuk hukumnya di sini ya, kawan. Dan bukan tugas antum untuk kital terhadap mereka, bukan. Iya. Justru antum kalau memerangi mereka sendiri, mereka banyak, antum yang manrobuka nanti mati antum. Ya kan? Urusan itu urusan penguasa. Selama bukan antum makomnya, jangan, nggak usah deh. Panggil orang yang memang punya jabatan untuk hukum ini. Pak, itu ada yang mau tawuran, Pak. Pak, itu ada yang demo, Pak, di situ merusak itu, Pak. Nah, gitu. Karena kalau antum yang ngelawan, ini repot jadinya. Repot di antum juga. Nah, kalau misalnya ternyata emang ini di ranah antum sebagai polisi misalnya atau tentara, dan memang antum berhak untuk memerangi mereka misalnya, Khawarij ini atau demonstran yang sangat aktif dan destruktif, kemudian terjadi perkelahian dan baku hantam bahkan adu senjata, dan ternyata yang melawan penguasa ini dia mati di tangan polisi atau tentara ini, maka fa'ab'adallahul maqtul, maka Allah akan menjauhkan pihak yang terbunuh ini yang melawan pemerintah tanpa hak di konteks ini. Begitu. Ya. Ini Anda dengar sayup-sayup suara azan atau apa ya gitu. Seharusnya azan sih. 2 menit lagi. Muskilahnya seperti itu, ikhwan. Di kajian manapun, di uswatun hasanah, di tempat lain, di masjid manapun di kajian maghrib, Isya itu merupakan momentum paling was-was buat anak. Karena di tempat lain selalu udah ada yang mulai azan. Terus berapa menit lagi? 2 menit lagi. Mesti di mana-mana 2 menit lagi. Ini mereka ini fastabiqul khairatnya ini kebangetan. Belum waktunya udah fastabiqul khairat. Udahlah, anak tawakuf aja deh. Ini waktu syak namanya ini. Ragu. Kita tunggu azan aja deh. Daripada anak ngomong terus dikat kan enggak enak. Mendingan kita tunggu azan aja. Fadhal, kalau mau wudu silakan. Jiwa atau hartanya, maka yang
Imam Ahmad, aku berharap dia mati syahid. Rajul lahu syahid. Wafatnya ini wafat dalam keadaan syahid, tapi syahid dunia, ya, bukan syahid seperti syahidnya orang yang mati dengan perang. Ya, berbeda. Sebagaimana dalam hadis-hadis, ya, disebutkan dalam kitab ini, anak saja baca dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, seorang pria datang ke Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Bagaimana menurut kau ya Rasulullah kalau ada seseorang datang kepadaku ingin merampas hartaku? Maka kata Rasulullah SAW, fala tu'tihi malaka. Maka jangan serta-merta kamu kasih begitu saja hartamu. Gitu ya. Jadi pada asalnya kalau ada orang menolong kita, salah kita, pada asalnya itu jangan mau kasih, jangan kasih. Bela diri antum, bela harta antum. Tapi ketika memang sudah tidak memungkinkan, ya, dan antum nggak bisa membela nyawa antum dan nyawa antum terancam, maka pilih mautorat yang lebih kecil, yaitu berikan harta antum dan yang keras. Antum tetap hidup. Itu kalau ada pilihan harta atau nyawa, ya. Kalau pilihannya harta nyawa atau tidak harta nyawa, gimana? Antum ngasih mati juga, atau nggak ngasih mati juga? Kira-kira pilih mana? Ini keluaran coba. Pilih ngasih atau mati? Pilih ngasih dan mati atau pilih nggak ngasih?
membebaskan dengan suapan dan subuhan, maka terlambat. Karena la'ana Rasulullah SAW al-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat penyogok dan yang disogok. Bahaya. Bahkan dalam suatu masjid pernah ada maling apa ya? Maling motor. Ya. Maling motor dikerubuti sama masyarakat. Karena masaknya salah ini. Kalau bukan salah itu banyak ya. Wow, mungkin cuma dijalan doang kali yang gitu. Ya. Oh, digiring kemudian dengan beberapa mobil ikhwan kita menuju ke kantor polisi di kelurahan atau kecamatan tertentu. Ternyata sampai kantor polisi, pihak keluarga maling sudah ada di sana untuk mengajak negosiasi. Jadi pihak pelapor kemalingan kecolongan dengan pihak pembela maling. Antara itu ujungnya damai. Ya. Jadi ini biar kita serahkan aja kepada maling. Nanti kalau ternyata tidak adil, keras. Itu bukan tanggung jawab kita orang-orang. Ya, urusan nanti ada yang orang-orang. Makanya berat. Jadi pemegang kekuasaan berat. Bisa jadi setiap lini, setiap detail, setiap detik bahkan hisabnya itu ada. Masuk. Ya, makanya bahaya kalau nggak memperbuat tadi. Lebih awal lagi bahaya kalau kita menggunakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2, 3. Kita tidak diperintahkan untuk membunuh maling atau khawarij. 1, 2, 3. Apalagi yang lebih rendah tingkatannya dari khawarij, demonstran misalnya. Enggak sembarangan. Boleh dibunuh enggak? Hatta mereka destruktif. Pertama bukan hak kita orang awam untuk membunuh. Bahkan dari aparat pun tidak boleh langsung membunuh begitu saja. Enggak. Haram. Darah muslim. Bahkan darah manusia di kalau umum. Apalagi darah muslim berharga sekali. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk memerangi, difak, menjaga sebaik-baiknya. Tapi tidak ternyata tidak mau membunuh dia, walaupun dia khawarij betul-betul. Ya gitu. Ya. Wala ittiba'ihi, dan juga tidak kita kejar. Kalau dia udah lari, udah selesai. Tidak ada urusan lagi sama kita harus. Wala yujizu alaihi. Yang sahih ini adalah wala yujhizu. Dalam redaksi wala yujizu alaihi, tapi di redaksi yang lainnya di kitab Muwatta Al-Hanabilah wala yujhizu alaihi pakai yaknya di artinya wala yujhizu alaihi in suri'a kana jariha. Tidak boleh yujhizu, menghancurkannya, menemukannya, mencincangnya dan semisalnya. Kalau misalnya dia menyerah atau dia terluka, itu tidak boleh. Makanya ada satu masjid yang langganan kemalian motor atau sepeda. Kenapa langganan? Karena setiap ketangkap malingnya dimaafkan. Tapi salah masjid. Ini handphone dulu, dimaafin. Entah selama kemudian ada yang kemarin kegiatan ketangkap oleh CCTV. Ya. Kalau dia masih di sebelumnya udah puncak itu maling, mungkin tinggal kerangka doang gitu, jasadnya udah tak alam lain. Tapi ini karena menjaga darah muslim, menerapkan ini, ya konsekuensinya kadang-kadang yang mati dan tidak lagi. Tapi mana yang lebih tepat ya Pak? Ya itu nggak diperintah untuk membunuh pencuri, kan itu begitu. Jangan dihukum, ya paling jangan sedikit sebagai hukuman sedikit lah. Jewer, kan? Jewer terus sedikit ya ketok-ketok sedikit lah pakai palu. Ya, jangan melukai dia, serahkan dia dengan rabi. Ada pun urusan kemudian wanita apa yang ternyata tidak berbuat adil, hukumnya dia kepada Allah. Tapi setelah itu terus nggak berhenti bisa. Ya udah kita akan coba. Ya besok lagi kita fokus lagi untuk security-nya, itu solusi. Insya Allah selalu ada solusi, Pak. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan pukul-pukul, serahkan mereka yang wajib. Tidak boleh
menghancurkannya jika dia menyerah atau terluka. Jadi kalau tangkap, jangan dibelai mulutnya, kemudian dicongkel mata ini ya, sama banget ini jadinya. Dicabutin jemari kukunya, ya. Atau dia terluka, ya. Jangan ditambah lukanya. Ya, jadi ketika dia lari, kepleset, kalau bisa jatuh berdebu, ya luka kakinya, borok, ya, atau menjepitnya, yang rasain ini, ya, ya. Mari, ampun bos, pas, bingung bos, ya. Terus di-calling teman-temannya, ini ada nih, lumayan bisa sanggup, kita pukulin aja, enggak seperti itu, ya. Kemudian wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu. Kalau dia menawan maling tersebut, menawan menjadikan tawanan, ya, maka tidak boleh membunuhnya, ya. Wala yuqima 'alaihi al-hadd, dan tidak boleh melaksanakan hukuman had padanya. Tidak boleh. Maling di suatu rumah kemudian ketangkap, langsung dipotong tangannya oleh masyarakat, tidak boleh. Tapi ini hukum Allah. Iya, tapi ada birokrasi yang satuannya. Maka walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fa yahkumu fi. Tetapi urusannya diserahkan kepada orang yang telah Allah jadikan sebagai pemimpin. Sekarang misalnya pemimpin kita, Pak Presiden Jokowi, semoga Allah menjaga beliau dan memberi daya kepada seluruh penguasa kaum muslimin. Misalnya beliau itu menjadi presiden itu dengan takdir Allah atau rencana beliau sendiri, atau rencana muslimin atau rencana orang Indonesia. Ini adalah takdir Allah dengan kelebihan dan kekurangan beliau. Oke. Nah, itu kan telah Allah jadikan sebagai pemimpin, kan? Ya, terus aku gak menerima. Enggak, saya gak mau nih. Saya pemimpin kasar, aku gak mau. Nih, entah kalau anak di pemimpin seperti itu, dia presiden, anak membuat keputusan dan aku gak puas dengan keputusan, pasti juga bakal ganti itu nilai sering Ustaz. Ganti Ustaz lain, Ustaz Hussein. Lalu Ustaz Hussein kayak itu lagi, Ustaz Muhsin, tapi Ustaz Ahsan, dan seterusnya. Dan setiap ketidakpuasan kita itu melahirkan ketidakpuasan berikutnya, ya Pak. Karena itu di situ ada kekurangan iman. Yang ada sekarang kita benahi kita keluarga kita dan masyarakat. Maka di sini katakan Allah telah menjadikan sebagai pemimpin, serahkan kepada dia. Kalau ada polisi terdekat, serahkan ke polisi tersebut. Lalu fayahkumu fi, maka biarkan pemilik otoritas membuat hukuman di situ. Karena kalau misalnya bebas dan semua orang faktor bisa memberi hukuman had untuk pencuri, untuk khawarij, yang ada chaos. Ya, misalnya IFC, Al-Ikhlas Fans Club, misalnya Al-Ikhlas Fans Club, ya, ntar ada UHUS, Usatul Masalah Fans Club, misalnya bergabung. Akan ada 5 besar di sana. Ayo kita lawan mereka, kita cegah mereka. Oke, cuma Al-Ikhlas dengan gabung semua melawan para pendemo dari SMK. Antum dengan niatan nahi munkar. Yang terjadi kira-kira apa kira-kira? Tawuran dia. Tawuran. Silakan kepada Amri. Pak polisi itu bisa nanti kabarkan akan terjadi tawuran dari ini. Tolong diamankan Pak. Bukan untuk yang ini. Jadi gitu. Ya, mungkin sampai sini insyaallah penjelasan kita karena materi sudah habis sampai pada ini. Ada pertanyaan? Jadi Pak Abu Muhammad, pada Ramadan 4 tahun lalu, saya hampir memergoki pencuri motor di masjid dekat rumah. Ramadan kira-kira insya Allah 2 bulan setengah lagi kali ya, kira-kira
siap-siap untuk membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban itu kalau bagi salaf kita itu Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kalau bagi orang Indonesia Sya'ban itu bulannya berusilan. Ya, telur digorong, terigu digorong, sarung digorong ya. Jadi ya pikirkan tentang pahala, jangan pikirkan duit doang ya. Pada Ramadan 4 tahun lalu saya hampir memergoki pencuri motor di masjid dekat rumah. Di sini kan pernah terjadi ya pencurian motor pernah ya? Nah, tapi 4 tahun lalu jangan-jangan ini. Kejadiannya saat sholat witir rakaat kedua, kebetulan saya di bagian belakang mendengar bunyi mencurigakan dari arah parkiran halaman depan masjid. Ini mulai seru nih cerita. Kalau bisa ada orang-orang yang dikit kita ada astral ini. Sempat berniat ingin membatalkan sholat dan nengok ke halaman. Nengok, jadi pagi sholat nengok tapi saya batalkan. Allah itu membatalkan, menurunkannya hingga jadi nengok, hingga jadi membatalkan sholat. Selesai sholat ternyata benar ada 2 motor yang coba dicuri dan salah satunya berhasil dibawa kabur. Pertanyaan saya, misal kita menemui kejadian seperti itu lagi, tindakan apa yang paling tepat yang harus kita lakukan sementara jemaah masih menunaikan sholatnya? Gatal. Kalau antum rojihnya antum, persangkaan kuat antum ada yang tidak beres seperti pencurian, maka kita bolehkan untuk qad'us sholat, yaitu memotong sholat antum. Ya, bisa dengan artinya membatalkan sholat antum. Ya, jadi sudah batal sholat antum. Terus melihat keadaan, ya, ternyata benar. Tapi banyak itu jadi pak. Dia keluar, ada apa? Oh ini pak susah ini, di ekor susah, coba tolong saya dong pak. Kan pahlawan. Atau tolong, terima kasih pak ya, masalah masalah saya kira kamu maling. Ini apa aja? Seperti lokal. Paling benar. Maling. Itulah. Bedakan antara gimana ya, di bahan itu memang lagi orang pada sholat dia malah yang kurang mau kan lucu. Maka boleh seperti itu dia curiga, ngapain mas? Mari pak, astagfirullah. Akhirnya, oke pak maaf pak, mari lagi. Akhirnya sholat berjamaah pak. Ini happy ending banget tapi tidak bakal terjadi. Tidak bakal terjadi. Luar biasa kalau terjadi itu, masya Allah. Jadi boleh difatwakan oleh sebagian ulama. Di antaranya fatwa Syekh Abdul Rahman Al-Barrak yang memfatwakan itu boleh seseorang memutus sholatnya karena melihat atau merasa ada maling yang mencuri barang atau barang orang lain. Dan ini termasuk yang normal. Jadi sholat fardu pun itu boleh ditakhir. Sholat fardu boleh ditunda sejenak. Apakah dia membatalkan sholatnya atau tidak? Kalau memang dia niatannya tidak batal sholat, bahwa sedang apaan sih? Curiga ya. Nah dia kemudian jalan sedikit untuk melihat-lihat. Dia tidak meniatkan membatalkan sholatnya. Dia gerak untuk kebutuhan, gerak untuk kebutuhan, belum batal sholatnya. Maka kalau ternyata tidak ada apa-apaan, dia balik. Terus ini tadi nggak mau saya ulang, paham sih? Karena gerakan dia ini gerakan hajat, ada kebutuhan, gitu ya. Jadi itu kalau niatan dia nggak mau. Bagaimana kalau dia nggak ada tadi? Ada kakak kamu di balik jendela nih, di balik banyak motor. Terus dia gerak sedikit, terus ngintip ke jendela. Benar ada orang lagi motor nanti apa namanya? Yang buat kunci itu. Daerah setengah gitu, terus langsung itu, woi, mari, langsung gitu, batal lagi ya, batal. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau 3
3 huruf bersuara 3 huruf batal salat. 3 huruf yang bukan lafal salat atau bacaan salat. Kira-kira paling 3 huruf mana? Dalam bahasa Arab maniyu. Dengan berapa huruf? Batal salatnya. Ya, paling gitu. Kata malingnya, batal tuh salatnya. Ulang lagi tuh batal tuh. Oh iya juga ya Pak. Seperti itu Pak, itu boleh dicatat. Baik, tidak ada pertanyaan lagi insyaallah ya. Dari teman-teman tidak ada insyaallah tentunya. Cukup pada saya cuma sampai sini insyaallah.